Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Firmania, NIM 7211141901, nomor akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang pertama adalah perdagangan elektronik. Definisi perdagangan elektronik secara sempit meliputi transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok, yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Secara luas, e-commerce adalah memfasilitasi operasi internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya adalah e-commerce di luar batas perusahaan. Dua jenis e-commerce. Yang pertama adalah e-commerce bisnis ke konsumen, yaitu mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis. Yang kedua adalah e-commerce bisnis ke bisnis, yaitu mengacu pada transaksi bisnis di mana tidak ada pihak menjadi konsumen terakhir. Yang selanjutnya adalah mengenai manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama adalah perbaikan pelayanan pelanggan sebelum, selama, dan sudah penjualan, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Yang ketiga, meningkatkan imbal balik ekonomis antar pemegang saham dan investasi pemilik. Yang selanjutnya adalah kendala-kendala e-commerce. Perusahaan menyebut kendala-kendala e-commerce sebagai berikut. Yang pertama, biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. E-commerce memiliki arti penting khususnya bagi berbagai segmen perekonomian tertentu. Yang selanjutnya adalah jalan menuju e-commerce. Rencana bisnis strategis akan membekukan komitmen untuk menggunakan e-commerce guna meraih keunggulan kompetitif. Perusahaan pertama-tama harus memperoleh kecerdasan bisnis sehingga perusahaan akan dapat memahami peranan potensial yang dimainkan oleh masing-masing unsur lingkungan. Selanjutnya adalah intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Dibagi atas dua jenis. Yang pertama adalah basis data eksternal. Merupakan perusahaan menggunakan basis data ini untuk mendapatkan kecerdasan bisnis karena ia lebih cepat dan lebih murah daripada meneliti beragam jenis sumber informasi. Contohnya Reuters atau www.reuters.com dapat mencari dan menganalisis media berita untuk subjek-subjek yang menjadi perhatian bagi sebuah perusahaan. Yang kedua adalah mesin pencari. Mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan suatu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Program ini kemudian mencari isi situs-situs web di internet untuk melihat apakah kata-kata tersebut terdapat di situs web. Yang selanjutnya adalah strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Masalah dalam menentukan strategi e-commerce yang memiliki beberapa kemungkinan solusi. Namun, strategi yang paling disebut ialah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan pada sistem ini adalah sistem interorganisasional atau IOS. Istilah seringkali digunakan untuk IOS adalah EDI, yang merupakan singkatan dari Electronic Data Intelligence atau pertukaran data elektronik. Kedua istilah di atas seringkali tertukar penggunaan, tetapi jika ditarik satu garis perbedaan, EDI dianggap sebagai subkumpulan dari sistem interorganisasional. Pertukaran data elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan suatu sistem interorganisasional. Yang selanjutnya adalah manfaat IOS. Dua manfaat yang terpenting adalah efisiensi komparatif dan kekuatan penawaran. Yang pertama, efisiensi komparatif. Efisiensi internal terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri. Efisiensi interorganisasional meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua adalah kekuatan penawaran.
Kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri disebut kekuatan penawaran. Diambil dari tiga area dasar. Yang pertama, fitur-fitur produk yang unik. Yang kedua, menurunkan biaya-biaya berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga, meningkatkan biaya perpindahan. Selanjutnya adalah EDI. EDI terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Meskipun EDI adalah teknologi yang lebih lama, namun ia memiliki peran penting karena memfasilitasi sebagian besar mayoritas perdagangan B2B. Transmisi memungkinkan data dipindahkan dan diterima tanpa harus mengetik ulang jalur komunikasi, peranti komunikasi, dan jasa pendukung untuk EDI pada umumnya diberikan oleh perusahaan AT&T, MCI, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah extranet adalah cara lain untuk membuat iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi pada umumnya dihubungkan dengan internet. Perusahaan menggunakan extranet melalui kolaborasi dengan pemasok-pemasok pelanggan-pelanggan besar yang telah dipercaya. Yang selanjutnya, sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Ketika sebuah perusahaan menerapkan iOS, perusahaan tersebut dapat melakukannya dalam cara proaktif atau reaktif. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan iOS, dan mendorong partisipasi dalam jaringan. Yang selanjutnya adalah pengaruh penerapan. Mengidentifikasikan 4 faktor yang menentukan apakah perusahaan akan mengambil langkah proaktif atau reaktif. Pengaruh-pengaruh tersebut adalah tekanan kompetitif, penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dukungan manajemen puncak. Yang selanjutnya adalah manfaat tidak langsung iOS. Yang pertama, mengurangi kesalahan, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatnya kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, memperbaiki layanan pelanggan. Produk-produk digital. Beberapa produk dalam jasa tertentu dapat dikirimkan dengan melalui internet. Dunia hiburan telah menjadi awal mengambil manfaat internet. Lagu, album, film, dan produk-produk serupa dapat dibeli dari situs-situs web. Produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Berkembangnya perusahaan-perusahaan pengirim surat atau barang swasta secara langsung membantu e-commerce perusahaan. Langkah e-commerce selanjutnya. Yang pertama, perdagangan bergerak, penggunaan telepon seluler, dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel. Yang kedua, nirkabel berkelas bisnis di semua tempat. Komunikasi nirkabel yang kecepatannya cukup memadai melalui penyedia jasa komunikasi yang sama dengan telepon seluler. Yang selanjutnya adalah menggunakan internet. Adalah situs web, link hypertext, halaman web, homepage, browser, URL, dan protokol. Yang selanjutnya adalah dampak internet pada bisnis masa mendatang. Para pengguna internet adalah satu kelompok yang beragam, banyak yang masih berusia muda, namun yang berusia lebih tua memicu lebih banyak pembelanjaan yang dikeluarkan karena banyak penghasilan. Memiliki dampak substansial pada ramalan e-commerce. Sering dengan perkembangan internet, banyak perusahaan yang dapat memanfaatkan internet untuk keperluan bisnis sehingga akan menyokong sebuah perekonomian. Sekian dari saya, terima kasih.